Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwah sekalian, semoga Allah merahmati kita semua. Kita akan mempelajari dan mentadabburi makna ayat-ayat Al-Quran. Kali ini kita akan mempelajari surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr adalah surah utuh terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, "Ta'lamu akhir suratin nazalat minal Qur'an nazalat jami'an?" Apakah engkau tahu akhir surat yang turun dari Al-Quran, yang turun seluruhnya? Qultu na'am. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah menyatakan, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr. Qala, maka Ibnu Abbas menyatakan, shadaqta, engkau benar. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Dan ketika turunnya surah An-Nasr, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca semua ayat, ya, dari awal sampai akhir dari surah An-Nasr itu 3 ayat. Kemudian beliau bersabda, "Ana wa ashabi khairun wan nasu khair, la hijrata ba'dal fathi." Ana wa ashabi khair. Aku dan para sahabatku adalah baik. Wan nasu khair, dan manusia juga dalam kondisi baik jika mereka masuk ke dalam Islam. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi atau kewajiban hijrah lagi bagi penduduk Makkah setelah Fathu Makkah ini. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Nah, dan para ulama menjelaskan bahwa makna dari tidak adanya kewajiban hijrah lagi itu berlaku untuk penduduk Makkah saja. Karena Makkah akan tetap terus menjadi negeri Islam, sehingga tidak diperlukan hijrah darinya. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang di situ bisa jadi negeri-negeri kafir. Ketika seorang muslim tidak mampu untuk menjalankan ibadahnya dengan baik, ya, tidak bisa beribadah kepada Allah, maka disyariatkan berhijrah. Dan syariat hijrah itu tetap berlangsung hingga hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Kemudian kita akan baca surah An-Nasr dari ayat pertama hingga ketiga, dan kemudian kita sebutkan, kita baca terjemah dari tafsir Al-Muyassar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di ayat yang pertama, idza, ketika, jaa, datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan fathu Makkah, penaklukan Makkah. Jika telah sempurna bagimu, wahai Muhammad, pertolongan dalam menghadapi kaum kafir Quraisy, dan telah sempurna bagi anda pembukaan Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, di ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna, masuk, fi dinillahi, ke dalam agama Allah,
afwaja, dengan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Satu kelompok masuk Islam, kemudian kelompok lain masuk Islam, begitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah, sucikan Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah adalah yang maha menerima taubat. Disebut dalam tafsir Al-Muyassar, saya terjemahkan di sini, jika terjadi hal itu, terjadi Fathu Makkah dan orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, bersiaplah untuk berjumpa dengan Rabbmu dengan memperbanyak tasbih memujinya dan memperbanyak istighfar, memohon ampunan. Sesungguhnya dia Allah adalah yang maha menerima taubat bagi orang-orang yang bertasbih dan beristighfar. Allah memberi taufik menuju pertaubatan, merahmati mereka dan menerima taubat mereka. Nah, kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi terkait dengan penaklukan Makkah, disebutkan oleh sahabat Amr bin Salamah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa bangsa Arab menanti dan menunggu-nunggu Fathu Makkah, dan mereka menjadikan keislaman mereka kalau terjadi Fathu Makkah. Kalau seandainya Nabi dan para sahabat berhasil menaklukkan Makkah, maka baru mereka yakin bahwa beliau adalah Nabi. Nanti mereka akan masuk Islam. Disebut oleh Amr bin Salamah radhiyallahu an, wa kanatil Arab talawwamu bi islamihim al-fathah. Bangsa Arab menunggu-nunggu Fathu Makkah untuk masuk Islam. Fayaquluna, mereka berkata, utrukuhu wa qaumah, biarkan dia dan kaumnya. Fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiq. Jika ia menang atas mereka, atas penduduk Makkah, maka ia adalah nabi yang jujur. Falamma kanat waq'atu ahli al-fathi badara kullu qaumin bi islamihim. Ketika terjadi Fathu Makkah, tiap kaum bersegera menuju keislaman mereka. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian kalau disebutkan di dalam surah An-Nasr bahwa akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam setelah Fathu Makkah, ya, Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita berdasarkan wahyu dari Allah bahwa nanti juga akan terjadi orang-orang keluar dari Islam dengan berbondong-bondong. Ketika Rasulullah SAW membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kemudian beliau bersabda, la yakhrujunna minhu afwajan kama dakhalu fihi afwaja. Sungguh mereka akan keluar darinya, dari Islam, dengan berbondong-bondong, sebagaimana mereka pernah masuk ke dalamnya dengan berbondong-bondong. Ini hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Agama ini adalah agama Allah. Seorang yang masuk Islam dengan hidayah dari Allah. Ketika ada yang keluar dari Islam, Allah cabut hidayahnya. Dan Allah maha mengetahui bahwa dia memang layak untuk tidak mendapat hidayah lagi. Nah, memang kita senang ketika ada seorang yang baru masuk Islam. Kita bersedih ketika ada orang yang keluar dari Islam. Tetapi yang harus kita yakini, semua atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua perbuatan Allah berkisar antara karunia dan keadilan. Orang yang dapat hidayah, dapat karunia dari Allah. Orang yang tidak dapat hidayah atau dicabut hidayah darinya, itu adalah dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
terkait dengan surah An-Nasr ini, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dan juga sahabat Ibnu Abbas memahami bahwa turunnya surah An-Nasr itu adalah pertanda bahwa ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Umar bin Al-Khattab itu memiliki majelis musyawarah bersama orang-orang yang alim, para sahabat yang alim senior. Tetapi Umar juga mengikut sertakan Ibnu Abbas dalam majelis itu. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Inna lana abna'an mislah." Kami punya anak seperti dia, seusia dia. Jadi Ibnu Abbas yang masih sangat muda, kok diikutkan dengan majelis bersama kami? Anak-anak kami seusia dia. Begitu. Faqala, maka Umar berkata, "Innahu min haitsu ta'lam." Sesungguhnya dia berada di majelis ini sesuai dengan yang akan engkau ketahui. Dia berilmu. Anak muda ini bukan seperti anak muda seusianya. Dia punya kelebihan dalam hal ilmu. Karena memang Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, jadikan anak ini paham dalam urusan agamanya dan jadikanlah dia mengetahui ilmu tafsir. Fasa'ala Umar ibn Abbas an hadhil ayah. Kemudian di waktu yang lain Umar menggunakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Ibnu Abbas ini layak diikutkan dalam musyawarah karena dia berilmu. Ibnu Abbas ditanya oleh Umar tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath, tentang surah An-Nasr. Faqala ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyah. Itu adalah pertanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Qala, maka Umar berkata, "Ma a'lamu minha illa ma ta'lam." Tidaklah aku mengetahui darinya kecuali seperti yang engkau ketahui. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari, Umar sempat bertanya kepada sahabat lain yang hadir di majelis itu, apa makna surah An-Nasr? Ada yang menjawab, jika datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, maka Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk banyak bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Jawaban yang kata para ulama tafsir tidak salah. Itu sesuai dengan zahir ayat. Ketika ditanya kepada hadirin yang lain, mereka diam. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, dijawab seperti jawaban ini. Itu adalah pertanda ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Nah, maka ini menunjukkan tambahan ilmu yang ada pada Ibnu Abbas. Beliau tahu sesuatu yang tidak sekedar tersurat, tapi tersirat. Dan tersiratnya itu pun berdasarkan bimbingan orang-orang yang mendapat ilmu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian terkait dengan surah An-Nasr ini, karena di ayat yang ketiga atau yang terakhir, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan secara asal perintah untuk Nabi kita juga berlaku untuk umatnya, kecuali ada kekhususan. Kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan bahwa perintah itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Tidaklah Nabi SAW melakukan salat setelah turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, melainkan beliau mengucapkan dalam salat itu saat rukuk dan sujud, ya, karena dalam riwayat lain dijelaskan itu dalam
bacaan ruku dan sujud, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanaka, maha suci engkau, rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan aku memujimu, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Boleh dengan lafadz ini atau lafadz lain yang sesuai dengan hadis yang sahih. Subhanakallahumma, ada Allahummanya juga boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli juga boleh, jika itu sesuai dengan hadis yang sahih. Nah, selesai pembahasan kita tentang surah An-Nasr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.